Sobat Bisnis Hack, ketika krisis terjadi, yang penting untuk kita perbuat adalah perbaikan. Memperbaiki diri, memperbaiki sistem, memperbarui kinerja. Kami menyebut ini dengan istilah Kaizen. Sebelumnya, pernahkah Anda mendengar istilah Kaizen? Kalau pernah, Anda sangat beruntung. Tapi untuk yang baru pertama kali mendengarnya, Anda lebih beruntung karena mengenal istilah ini di saat genting seperti sekarang ini. Buat Sobat Bisnis Hack yang baru menonton channel ini, bisa klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasi yang di bawah untuk dapatkan informasi video terupdate seputar bisnis. Selamat Kaizen dan selamat datang di channel YouTube Bisnis Hack. Kaizen merupakan salah satu filosofi Jepang yang berasal dari kata Kai dan Zen yang artinya perbaikan berkesinambungan. Prinsip ini menjadi penting untuk diaplikasikan sebab membentuk suatu karakter yang kuat dan berdampak baik untuk jangka waktu yang lama. Kaizen adalah filosofi yang membuat kita selalu berusaha melakukan perbaikan atas semua usaha yang kita lakukan. Strategi berpikir ala Kaizen membuat kita bekerja secara proaktif dan melihat ke dalam diri secara lebih objektif. Kita bisa melakukan Kaizen dan mencatatnya. Contohnya, membuat 10 Kaizen, perbaikan diri dan kerja yang sifatnya berdampak pada tujuan kita setiap hari. Luangkan waktu untuk merenung dan kembali memanggil ingatan tentang apa saja yang kita lakukan hari itu. Bagian mana yang belum mendekati tujuan? Apa saja yang kira-kira menghalangi target? Terlepas dari krisis atau tidak, Kaizen ini menjadi modal kuat untuk memenangkan zona bisnis kita masing-masing. Mengapa Kaizen ini perlu dan penting diterapkan di dunia bisnis? Ada dua fungsi utama, yaitu pemeliharaan dan perbaikan. Pemeliharaan mengajarkan kita dalam cakupan perusahaan secara umum untuk melakukan pengayaan terhadap sistem manajemen, standar operasional, dan teknologi yang ada. Ini akan berdampak pada militansi karyawan terhadap standar operating procedure SOP yang dibuat, juga dengan pertimbangan prinsip Kaizennya. Sedangkan perbaikan ini artinya selalu ada dorongan supaya kita melakukan perbaikan-perbaikan dan perubahan yang positif. Kita bisa tetap menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan poros berpikir ala Kaizen. Sekalipun ini bersifat teratur dan cenderung lambat, namun kita tetap dapat mengaplikasikan inovasi-inovasi terkini secara bersisian. Prinsip ini lebih fokus pada upaya yang melibatkan sumber daya manusia berkaitan dengan moral, pelatihan, kerja sama tim, komunikasi yang baik, dan pemberdayaan karyawan. Poin ini penting saat krisis, sebab kualitas dari kerja sama tim menjadi pokok kinerja yang baik. Naik atau turunnya kinerja akan terlihat dari human resource, pengelolaan sistem, dan aksi yang dilakukan secara kolektif. Kita sama tahu, kerja sama tim di saat ekonomi melemah sangat penting. Kita bisa membuat komparasi ide, melakukan manuver strategi fisik dengan inovasi, didampingi dengan kontrol sumber daya manusia yang stabil dari prinsip Kaizennya. Intinya, ketika kita memakai prinsip ini, maka harus ada ruang untuk perbaikan secara terus-menerus. Kerja tim dan seluruh roda perusahaan yang senantiasa diimbangi dengan perbaikan akan menumbuhkan peningkatan hasil dari hari ke hari. Percayalah bahwa waktu yang kita sisihkan untuk mencatat perbaikan di esok hari akan membuahkan hasil yang semakin baik. Saat ini, prinsip Kaizen telah diterapkan oleh banyak perusahaan, terutama dalam manajemen bisnis. Ketika Anda menerapkan metode ini di awal bisnis, ini akan membantu menentukan visi perusahaan, membentuk kultur sehat di antara karyawan dan kita sendiri. Lalu, bagaimana penerapan Kaizen? Sebagian mungkin bertanya-tanya, apakah ini hanya soal bisnis saja? Apakah Kaizen hanya dirancang untuk memanajemen pikiran mereka yang bekerja? Apakah Kaizen untuk membantu saat krisis saja? Jawabannya tentu tidak. Secara garis besar, contoh yang dipakai mungkin berkaitan dengan bisnis. Karena tujuan informasi di video ini adalah memberi langkah-langkah terbaik untuk survive saat krisis. Namun Kaizen ini bisa diterapkan secara general di kehidupan sehari-hari. Artinya, Kaizen ini tetap bersifat fleksibel. Kaizen secara intens memberdayakan tentang pentingnya kerja sama tim. Artinya, keberhasilan perusahaan ditentukan oleh semua lini. Meski tidak semua bidang akan menonjol, tapi kerja kolektif tetap menjadi pokoknya. Secara aktif juga, prinsip Kaizen meminta partisipasi aktif seluruh tim, mulai dari menciptakan ide dan inovasi, mencari jalan untuk mencapai target, melakukan produksi, menghemat sumber daya, bahkan turut meningkatkan kualitas dan mutu perusahaan secara global. Ini artinya ketika tim tetap solid dan mampu melakukan perbaikan kinerja, krisis sudah teratasi minimal 30%.